Masin Farm akan selalu saya bawa menjadi pemeran utama dalam setiap sejarah. Saya datang ke Jogja dengan modal 25.000. Saat itu kita tidak makan. 2017 kita menjadi penangkaran merak terbesar saat itu. Nah, tantangan baru itu jatuh ke burung unta. Burung unta ini hewan purba. Terus yang kedua, burung unta ini memiliki nilai ekonomi yang sangat fantastis. 10 tahun ke depan, Masin Farm harus menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Nama saya Langgoso Aswin Putra. Saya asli dari Jawa Timur, lahir di Malang, besar di Surabaya, dan saya merantau ke Yogyakarta untuk mengadu nasib di tahun 2012. Tahun 2012 saya datang ke Jogja mengadu nasib ya. Kita belum kenal sama sekali tentang ayam. Di situ saya masih nyuwun ngapunten, masih hanya sebagai tukang ojek anak sekolah. Kita juga jual beli alat-alat elektronik. Kita belanja di pasar Senen, terus kita jual di pinggir-pinggir jalan dan di toko-toko kita titip-titip. Dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan serabutan yang kita kerjakan untuk bisa bertahan hidup di Yogyakarta. Itu tahun 2012. Saya harus ceritakan bahwa saya sebenarnya tidak kenal ayam, tidak tahu tentang ayam, tapi tetangga saya ada, kita menyebutnya Mbak Putri, beliau usia 90 tahun kalau tidak salah. Beliau punya peliharaan ayam pelung saat itu. Saya nggak tahu itu ayam apa saat itu. Ayam pelung betina itu digigit oleh anjing liar, terus si Mbak Putri ini menangis berhari-hari, dan saya akhirnya berbohong bahwa itu ayam biasa, dicari di mana-mana banyak. Padahal saya nggak tahu tentang ayam. Tujuannya biar si Mbah Putri ini tadi berhenti menangis sebenarnya. Akhirnya saya harus bertanggung jawab dengan apa yang tak sampaikan tadi. Saya mencari ayam pelung tadi itu keliling-keliling Jogja, nggak ketemu, dan akhirnya saya menemukan satu bakul ya atau seller ayam-ayam hias atau mungkin ayam-ayam unik di Bantul. Namanya Mas Nur. Sampai sekarang beliau masih jualan ayam hias di Bantul sana. Dari Mas Nur ini akhirnya saya bisa mendapatkan ayam pelung untuk si Mbah Putri, dan di tempatnya Mas Nur ini tadi ada namanya ayam Polandia, 1 ekor saat itu baru menetas. Saya tanya ke Mas Nur ini ayam apa? Oh, itu ayam Polandia dari luar negeri, dia bilang. Harganya berapa? 25.000. Buat saya itu mahal sekali. Secara ekonomi memang tidak punya kemampuan untuk membeli itu. Kedua, yang namanya ayam hias di pikiran saya saat itu adalah ayam warna-warni yang 10.000 dapat 3 itu kan. Jadi saya menganggap
25.000 itu angka yang sangat ngawur. Kamu sembarangan jual ayam kok mahal banget, padahal itu baru menetas, baru 1 hari menetas. Saya pulang bawa ayam pelung, saya kasih ke Mbah Putri. Mbah Putri akhirnya seneng. Tapi saya kepikiran dengan ayam yang 25.000 tadi. Terganggu pikiran saya. Tiap tidur saya kepikiran tuh ayam kok lucu banget ya. Akhirnya saya coba googling tentang ayam Polandia, ternyata besarnya lucu. Sehingga saya akhirnya men-chatting Mas Nur untuk menanyakan harga bisa kurang nggak. Saya tawar 15.000, nggak dikasih. Akhirnya kita nego kena di harga 23.000. Nah sedangkan saya ke Bantul, nyampe Bantul harganya naik lagi 25.000 karena ada biaya perawatan katanya. Nah dari situ akhirnya saya memberanikan diri membeli ayam Polandia seharga 25.000 tadi. Saya bawa pulang dengan konsekuensi tadi tuh, kita saat itu setelah membeli ayam kita tidak makan. Untuk membeli susu, makan dan sebagainya kami saat itu sangat terbatas sekali. Tapi entah kenapa kok saya pengen banget beli ayam itu tadi. Nah disitulah saya kenal namanya ayam Polandia. Singkat cerita, ayam Polandia ini sudah berusia 3 bulan. Saya posting foto profil BBM saat itu. Ternyata ada orang Kalimantan yang menanyakan, itu ayam apa? Saya menjawab ayam Polandia, seperti Mas Nur sampaikan. Dia menawar tiba-tiba cukup fantastis ya, 1 juta sampai Kalimantan mau nggak? Saya beli 25.000 kok ditawar segini. Akhirnya di situ saya boleh. Deal, saya kirim, ternyata nombok pengiriman ke Kalimantan 800.000, jadi saya nombok saat itu. Tapi saya melihat ada peluang besar itu. Di situ saya mulai menekuni jual beli ayam hias, terutama ayam Polandia. Akhirnya saya melihat ada peluang bisnis di situ untuk menyambung hidup di Yogyakarta. Saya belanja lagi ayam Polandia, saya jual, untung 10.000, 5.000. Terus akhirnya tahun 2014 saat itu nyuwun ngapunten Pak Jokowi pertama kali naik jadi presiden, ada salah satu menteri yang berpidato bahwa mentargetkan pariwisata. Saya melihat itu, selama ini pariwisata terutama di hewan itu hanya nyuwun ngapunten kebun binatang dan sebagainya. Ini ada peluang semua orang bisa memiliki mini zoo di rumahnya masing-masing atau di hotel dan sebagainya. Nah, saya memberanikan diri dalam tanda kutip menjadi seller atau maklar, menawarkan ke dalam tanda kutip orang-orang kaya ini tadi foto-foto merak, foto-foto pisen dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah ada yang mau beli. Saat itu orang Pasuruan beli, saya akhirnya belanja. Nah, akhirnya saya punya modal di situ. Mulai berpikir kayaknya aku harus mulai ternak sendiri. Nah, mulailah ternak ayam-ayam pisen, ayam-ayam Polandia, ayam-ayam hias, ayam ketawa, mulai ternak. Itu tahun 2014. Sampai di tahun 2015 kita juga sudah mulai memiliki merak sendiri. 2016 kita udah cukup banyak meraknya. 2017 kita menjadi penangkaran merak terbesar saat itu. Kevin ini jenis merak ungu ya. Jadi ini merak ungu. Dia jenisnya merak ungu. Usianya kurang lebih 3 tahun. Dia bisa jinak karena kita sering interaksi. Jadi hewan itu ketika kita sering interaksi, sering komunikasi, dia sebenarnya bisa dijinakkan, hewan apapun. Nah kebetulan ini ada si Kevin merak ungu di Masin Farm. Jadi ini sering kita ajak ke keliling-keliling. Nah ini ya. Saya pribadi merasakan harus ada tantangan baru. Nah tantangan baru itu jatuh ke burung unta.
memilih burung unta karena satu, burung unta ini hewan purba. Terus yang kedua, burung unta ini memiliki nilai ekonomi yang sangat fantastis dari hobinya, dari dagingnya, dari kulitnya, dari sumber-sumber lainnya, sehingga saya memutuskan untuk mengambil tantangan baru itu di burung unta karena saya berangkat tanpa modal. Dan saat ini banyak sekali pemain-pemain baru atau teman-teman baru itu bermain di area yang sama dengan modal yang sangat besar. Sehingga ketika sebuah kerajaan itu dipertahankan hanya menunggu dikudeta. Nah, sehingga saya harus menciptakan kerajaan baru. Nah, kerajaan baru itu dalam tanda kutip adalah penangkaran burung unta sampai saat ini. Kalau hobi, mungkin banyak yang hobi dan bisa menangkarkan. Tapi kalau penangkaran yang memang concern, saat ini saya belum menemukan yang selain Masuin Farm. Kita juga sulit untuk menemukan literasi, aturan, dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kita otodidak membuat sebuah aturan-aturan sendiri, SOP sendiri. Nah, burung unta itu sulit kita menggunakan SOP penangkaran pada umumnya. Kenapa? Karena cara penanganannya berbeda. Untuk unggas pada umumnya kan harus bersih, rapi, dan lain sebagainya. Nah, kalau burung unta, kalau kita buat konsep seperti itu bagus. Tapi resikonya semakin tinggi. Burung unta ini memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Kalau kita memberikan dia banyak sekali gambaran-gambaran yang SOP yang bersih, ketika dia sekalinya menemukan sesuatu yang unik menurut dia, ini bisa dimakan. Berbahaya sekali. Otaknya itu lebih kecil daripada ayam kampung. Jadi ayam kampung sekecil ini, burung unta setinggi itu, otaknya lebih besaran ayam kampung. Artinya kecerdasannya rendah sekali. Banyak sekali kematian burung unta itu karena salah makan. Sehingga di Masuin Farm, kandang burung unta itu khusus, jangan dibersihkan. Kita malah melawan SOP kalau untuk khusus burung unta. Untuk menyelamatkan dia juga sebenarnya. Ada penangkaran di luar negeri, di Pakistan ada, di Thailand ada, tapi ketika kita mengambil konsep di sana, kita bawa di sini itu juga belum tentu jadi, sehingga memang kita harus menemukan konsep sendiri. Kita hanya terfokus ke manajemen kandang dan perawatan untuk meningkatkan imun, sehingga penyakit-penyakit yang kita tidak tahu tentang penyakit burung unta, dia sudah bisa mengatasi sendiri dengan imunnya yang cukup kuat. Jadi kalau kita lihat di Masuin Farm, kita nggak pakai atap. Mayoritas kadang-kadang kita nggak pakai atap, tujuannya memang militer, agar imunnya naik. Kita perlu belajar tentang penyakit, perlu tahu cara menangani penyakit, tapi kalau imunnya sudah bekerja dengan sendirinya, kita terbantu, sangat terbantu sekali. Nah, di Masuin Farm, khusus burung unta memang kita agak sedikit paksa mereka harus memiliki daya tahan tubuh di atas rata-rata. Total Masuin Farm memiliki indukan itu kurang lebih 9 ekor. Per hari ini kita kemarin kebobolan dalam artian berangkatnya dari ekonomi. Sampai hari ini Masuin Farm masih berprinsip di sana. Jadi kita menangkarkan, ketika ada yang nawar, kita jual. Nah, kemarin ada beberapa tempat wisata yang sangat tertarik dengan burung unta dewasa di Masuin Farm karena sudah produksi dan dibeli dengan harga 2 kali lipat. Sehingga ya sudahlah, kita lepas. Dan sekarang di Masuin Farm sendiri tersisa sepasang dewasa. Beberapa titik kita masih punya beberapa ekor. Jadi Masuin Farm memiliki beberapa cabang.
karena untuk menghindari penyakit juga. Hati-hati kejepit nanti. Dua tahun terakhir ini Masin Farm kurang bagus ya hasil panennya. Tapi kalau kita bicara rata-rata, satu ekor betina itu bisa bertelur hingga 15 butir dalam satu musim. Ketika kita punya betina lebih, otomatis itu akan mendapatkan hasil yang lebih. Nah, tapi itu ketika asupan dan tingkat stresnya rendah. Berbeda ketika dia stres dan asupannya kurang. Ini yang berbahaya, sehingga terkadang dia tidak bertelur, satu. Terus kedua, kalaupun bertelur tidak banyak, 2 atau 3, bahkan paling banyak 5. Itu ciri-ciri dia dalam tanda kutip mungkin stres, mungkin asupan gizinya kurang. Untuk memproduksi telur dia butuh kalsium, dia butuh mineral, kalium, terus protein dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kebutuhannya ini kurang, dia pun tidak bisa memproduksi banyak. Mungkin sama seperti ketika kita disuruh bikin donat 1000 tapi tepungnya hanya sekilo misalnya, kan nggak mungkin. Kita hanya bisa memaksimalkan 1 kilo ini hanya bisa jadi berapa donat. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi kasus burung unta itu kematiannya cuma 2. Jarang sekali dia mati sakit. Kematiannya hanya 2. Satu, karena makan benda asing, akhirnya dia mati, bisa mati seketika ketika benda itu memang sangat berbahaya. Atau mati dengan bertahap karena benda itu merusak, perlahan merusak organ tubuhnya. Terus yang kedua, kematian yang kedua adalah masalah berat badan. Dia bisa saja lari terus kesandung karena berat badannya sangat over dan tulangnya tidak cukup kuat untuk menopang berat badan, biasanya mengalami patah tulang atau kaki X karena tidak diperhatikan asupan gizinya. Lebih banyak proteinnya daripada kalsiumnya, pemberian pakannya. Itu biasa sekali terjadi di pemeliharaan burung unta yang orang-orang awam karena mereka pengennya cepat besar. Selebihnya saya jarang sekali menemukan burung unta kena snot, kena AI, kena ND, itu jarang sekali. Hampir tidak pernah saya menemukan kasus seperti itu. Antrak pun zaman tahun 90-an, sekarang kita tidak pernah melihat lagi burung unta itu kena antrak maupun di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, hari ini kami pun akan melangkah. Karena Masin Farm akan selalu saya bawa menjadi pemeran utama dalam setiap sejarah, setiap kisah. Pada saat itu semua orang ketika punya modal bikin kios. Kami malah membuat sebuah pendopo, galeri, museum, di mana akhirnya kami satu-satunya penangkaran yang berangkat dari bawah memiliki museum. Tidak hanya berpikir tentang masyarakat, tapi saya juga berpikir tentang anak saya sendiri. Ketika saya sudah meninggal, mustahil, hampir mustahil masyarakat meninggalkan anak-anak saya. Ya kan, wah anaknya Mas Aswin ini dulu pernah nolong kita dan sebagainya. Saya melihat sejauh itu. Artinya membuat desa wisata sesulit ini, tapi akan indah ketika kita akan tahu besok hasilnya seperti apa.
ada hal yang sulit saya bisa jelaskan. Saya datang ke Jogja dengan modal 25.000. Nah, sehingga saya mencoba untuk merefleksikan diri bahwa kenapa Tuhan memberikan kemudahan yang sangat luar biasa. Kami datang ke Jogja dengan segala keterbatasan, tapi kami bisa sampai sini. Saya mencoba untuk merenung kenapa ini bisa terjadi. Sehingga saya akhirnya mengambil kesimpulan atau mengambil gambaran bahwa ini bukan milik saya. Ini milik orang lain yang dititipkan ke saya. Sehingga kita bisa melihat pendopo Masinfam semua tanpa pintu. Artinya kami benar-benar tidak merasa memiliki, ini adalah milik kami secara pribadi, ini milik umum. Umum siapa? Saya nggak tahu. Yang saya pastikan adalah ini milik warga sekitar, karena tanpa warga sekitar pun Masinfam tidak ada apa-apanya. Balik lagi, kalau dulu warga sekitar memprotes misalnya, wah bau, wah berisik, mungkin kami juga nggak mungkin sampai sini, karena bener nggak sini bisa sukses gitu kan. Kita baru punya satu udah diprotes. Tapi karena masyarakatnya welcome, sehingga Masinfam akhirnya mendorong masyarakat untuk menciptakan satu destinasi wisata yang nama Gebang Park. Kita namakan Gebang Park karena potensi wisata di sini sangat luar biasa. Kita punya candi, punya embung Tambak Boyo, punya 2 sungai, punya sawah, punya seni budaya yang sangat luar biasa, punya UMKM kreatif, dan ada Masinfam juga. Saya pikir saya memberikan nama Gebang Park, saya yakin kita bisa bersaing di level Jatim Park bahkan. Itu yang saya bayangkan, tapi dengan level desa wisata milik masyarakat. Gebang Park ini menjadi sebuah modul bisnis masyarakat sehingga kita bisa mensejahterakan masyarakat bukan hanya tahun ini, tapi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Karena saya membayangkan hari ini saja kita susah cari kerja. Lulus kuliah bingung, nganggur. Solusinya adalah kita menciptakan bisnis kita sendiri. Kita sudah dianugerahkan Tuhan. Artinya kita hanya butuh kebijaksanaan untuk mengelola alam kita yang sudah disediakan leluhur. Nah, disitulah saya merasa bahwa Tuhan menggiring saya ke sini, memberikan segala-galanya di sini. Desa wisata ini sekali lagi bentuk syukur Masinfam memiliki segala-galanya hari ini dengan hanya modal 25.000 tadi itu. Sampai detik ini Masinfam belum punya izin penangkaran secara resmi. Tapi di tahun 2024 ini kita sudah proses untuk bikin izin tangkar burung unta, khusus burung unta kita izin tangkarkan, tapi sedang berproses sampai hari ini. Jadi semua hewan di sini pada dasarnya semua bukan hewan dilindungi, sehingga hukumnya sunnah kita bikin izin tangkar. Tapi kalau ini hewan-hewan dilindungi, hukumnya wajib. Banyak sekali orang salah memahami bahwa langka itu pasti dilindungi. Ada 2 perspektif ya ketika kita bicara hewan langka. Langka ini dalam bahasa bisa diartikan jarang. Jarang ditemui gitu kan. Nah, jarang ditemui karena hewan ini sudah mau punah, atau jarang ditemui karena hewan ini bukan asli Indonesia. Ini yang menjadi permasalahan. Bahkan Masinfam sendiri itu berkali-kali dilaporkan oleh warga ke kepolisian, ke BKSDA. Kita sering digerebek karena perspektif langka tadi itu hewan dilindungi. Wah, ini banyak hewan dilindungi, padahal langka semua memang di sini karena memang bukan asli Indonesia. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa langka itu belum tentu dilindungi. Langka yang mungkin perlu kita perhatikan adalah langka yang sudah mau punah. Sehingga saya sendiri sering sekali menekan BKSDA ya, khususnya dalam hal ini, untuk mempermudah perizinan hewan-hewan asli Indonesia, sehingga hewan-hewan langka kita itu bisa dikembangkan. Karena kita harus jujur, kita harus mengakui bahwa di hutan hewan-hewan langka ini terus diburu. Sedangkan jumlah personil polisi hutan, BKSDA kan tidak bisa memenuhi atau bisa mengimbangi luas hutan kita, sehingga bisa dipastikan kita tuh kebobolan. Kemudian nyun ngapunten, black market.
black market kita tahu sendiri, susah sekali diberantas. Susah sekali diberantas. Sehingga solusinya adalah penangkar ini harus diperbanyak dan dipermudah. Jadi bisa ada keseimbangan. Kalau izin tangkar itu regulasinya seketat sampai seperti sekarang, memang bagus. Tapi kita harus melihat, ibaratnya pengurangan hewannya itu sangat masif. Tapi kalau ini terus dipegang dengan aturan baku seperti ini, saya pastikan kita hanya butuh waktu singkat untuk menghabiskan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Karena memang tidak imbang pengembangbiakannya dengan penghabisannya di alam liar itu tidak seimbang. Jadi saya pribadi ketika bicara hewan langka, saya berharap pemerintah benar-benar mau mengambil keputusan yang cukup radikal ya, dengan mempermudah atau bahkan membebaskan penangkaran hewan-hewan dilindungi dan mengatur penjual belikannya. Nah itu saya pikir menjadi solusi, dan sekali lagi ini PR kita bersama, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Jadi kalau kita melihat ada orang berburu, alangkah baiknya ya kita tegur, ya kan? Karena ekosistem itu semua seimbang. Kadang orang yang saya buru biawak hilang, ular jadi banyak, dan seterusnya. Jadi sehingga kita sebagai masyarakat juga harus aktif untuk ikut dalam konservasi ya, atau mungkin perlindungan satwa agar hewan-hewan kita itu tidak dalam tanda kutip langka atau punah. Saya tidak mengatakan saya bisa bicara dengan hewan, tapi saya bisa merasakan perasaan hewan, dan saya bisa merasakan pesan dari hewan tersebut, apa yang ingin dia sampaikan kepada saya. Saya pernah mencapai titik frustasi sebenarnya untuk membangun desa wisata, karena bukan hal yang sangat mudah menggerakkan masyarakat. Hal lumrah ketika kita difitnah, hal lumrah ketika kita diolok-olok, hal lumrah kita ditertawakan, hal lumrah kita menghabiskan banyak tenaga, energi, pikiran, mengorbankan keluarga. Tapi ada saja orang-orang yang menselisihi dan sebagainya. Satu ketika saya ke belakang, ke kandang, saya bertemu dengan kura-kura di situ, kura-kura sulcata yang saya pelihara, namanya Bagong. Bagong ini berjalan, saya lagi agak suntuk, dia hanya berjalan saja. Tapi seolah-olah dia memberikan pesan moral kepada saya, bahwa Win, tidak semua harus diselesaikan hari ini. Perjalanan seberat apapun, sepanjang apapun, sejauh apapun, pasti akan sampai pada tujuannya. Di situ saya hanya melihat dia berjalan, tapi dia memberikan pesan besar kepada saya bahwa, oh iya, mungkin desa wisata bukan saya yang menyelesaikan, mungkin anak saya, mungkin orang lain, tapi saya sudah membangun fondasi. Jadi tidak harus desa wisata ini saya yang menyelesaikan. Nah, itu hal yang sama terjadi kepada kita. Pesan moral dari kura-kura ini adalah perjalanan sepanjang apapun, sesulit apapun, seberat apapun akan mencapai tujuan. Itu pesan moral dari kura-kura untuk kita sebagai peternak, sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, atau bidang apapun, bahwa ya tadi itu, terkadang kita baru melangkah 1-2 merasa capek, berhenti. Nah, kura-kura santai, tapi pasti sampai tujuannya. 10 tahun ke depan, Masinfam harus menjadi salah satu bagian dari desa wisata terbesar di Indonesia, dan menjadi penangkaran burung unta terbesar di Indonesia, dan mungkin kami akan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu yang ditargetkan 10 tahun ke depan.